Halo semuanya, kembali lagi di channel ZTV dalam kategori review film. Untuk video kali ini saya ingin merangkum cerita animasi yang berjudul Hotel Transylvania Transformania. Film ini dirilis pada tahun 2022. Jalan ceritanya masih mengikuti kisah si vampir pemilik Hotel Transylvania dan teman-temannya. Pada musim keempat ini, masalah bermula dari Drake yang kaget saat melihat menantu manusianya. Sebut saja Johnny berubah menjadi monster. Sebelum kita lanjut, perlu diingat bahwa video ini mengandung full spoiler. Tentunya kami sarankan kepada kalian nonton film originalnya langsung. Jika kalian masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Film ini diawali dari Mavis yang masih kecil yang sedang menyanyikan lagu bersama ayahnya si Dracula. Mereka menjalani hidup sebagai vampir yang baik di sebuah hotel Transylvania. Mereka selalu melakukan berbagai hal yang menyenangkan. Hingga suatu hari Mavis menikah dengan seorang manusia bernama Johnny. Johnny pun mengacau pada perayaan ulang tahun Rex si Dracula. Dracula pun disuruh duduk karena Johnny telah membuat rencana perayaannya. Awalnya rencana Johnny berjalan lancar, tapi mulai kacau hingga Dracula menghentikannya dengan kekuatan si Dracula hingga semuanya beku. Kecuali Mavis, karena kekuatan Dracula tidak berfungsi ke sesama Dracula. Dracula pun memperbaiki kekacauan rencana Johnny, bahkan mengganti penampilan Johnny. Tapi Mavis lebih menyukai Johnny ketampilan biasanya. Akhirnya si Dracula akan mengumumkan berita penting di akhir acara tersebut. Lalu di luar Dracula bertemu dengan kekasihnya Erika. Mereka pun membicarakan mengenai Dracula yang akan pensiun dan hotel miliknya akan diberikan kepada Mavis dan Johnny. Tapi tak sengaja Mavis mendengarkan pembicaraan Dracula dan Erika berkat kemampuan ultrasoniknya yang membuat dia senang. Ia pun menceritakan kepada Johnny hingga membuatnya sangat senang dan tak karuan. Johnny yang sudah tidak sabar ingin memiliki hotel tersebut menghampiri Dracula untuk berterima kasih sebelum Dracula mengumumkan hal tersebut. Terlihat Dracula ingin menyiapkan pidatonya, lalu datang Johnny ke sana. Johnny pun langsung memiliki banyak ide untuk mengubah hotel tersebut yang membuat Dracula khawatir. Dracula berubah pikiran untuk tidak memberikan hotel tersebut kepada Johnny. Dracula pun berbohong membuat sebuah hukum bahwa hotel tersebut tidak boleh dimiliki oleh manusia. Lalu panggung pidato Dracula pun dibuka. Terlihat Dracula yang terlihat panik mau bicara tentang apa. Lalu pengumuman penting yang harusnya hotel jatuh ke Mavis dan Johnny berubah menjadi pengumuman bahwa ia ingin memperluas hotel. Setelah itu mereka berpesta untuk merayakan hal tersebut. Erika dan Mavis yang mengetahui tentang perubahan rencana Dracula mencoba menanyakan pengumuman tadi ke Dracula. Namun Dracula menghindarinya. Johnny yang merasa bersalah kepada Mavis karena dia bukan monster. Lalu Van Helsing pun memberitahu bahwa dia ada alat untuk merubah manusia menjadi monster. Van Helsing membawa Johnny ke ruang labnya, lalu menunjukkan alat tersebut dengan bantuan permata langka yang bisa membuat sebuah transformania mengubah manusia menjadi monster dan sebaliknya. Lalu Van Helsing melakukan eksperimen pertama kepada kelinci. Lalu kelinci tersebut benar-benar berubah menjadi monster. Johnny yang tidak sabar ingin berubah menjadi monster, lalu Van Helsing menembaknya dengan alat tersebut. Seketika ia benar-benar berubah menjadi monster. Dracula yang berada di pesta mendengar suara monster dan mencoba mendatanginya. Dracula pun terkejut melihat perubahan wujud Johnny. Johnny yang tidak sabar ingin memberitahu Mavis, namun Dracula mencoba menghentikannya. Dracula berkali-kali menembakkan alat tersebut untuk menghentikan Johnny. Bahkan tembakan permata mengenai air di pesta yang membuat air tersebut terkontaminasi. Dennis, anak dari Mavis, melihat hal tersebut, juga dihapus ingatannya oleh Dracula. Lalu saat ingin menembak Johnny untuk berubah kembali wujudnya ke semula, tembakan tersebut terpantul dan mengenai Dracula sendiri. Ia pun terjatuh keluar hotel hingga perlahan-lahan tubuhnya pun mulai berubah menjadi manusia biasa. Johnny berusaha menyelamatkannya hingga terdengar oleh teman-teman Dracula. Mereka terkejut tiba-tiba Dracula berubah menjadi manusia. Tubuh Dracula pun berubah menjadi sangat tua dan tidak berani bertemu Mavis. Lalu sang Dracula berpura-pura sakit agar Johnny membawanya ke Van Helsing. Ia pun menyuruh teman-temannya untuk merahasiakan hal tersebut kepada Mavis. Lalu datang Mavis menanyakan keberadaan Dracula kepada mereka. Lalu Murray mengalihkan pembicaraan dengan menunjukkan tarian terbaru Wine. Well, it's broken.
crystal's cracked and it's beyond repair. Mendengar kristal alat tersebut sudah rusak, Van Helsing menyuruh mereka untuk mencari kristal baru di tempatnya berasal. Namun lokasinya sangat jauh, harus melewati hutan dan goa yang mustahil keluar hidup-hidup jika masuk ke sana. Di alat tersebut ada petunjuk arah lokasi keberadaan kristal tersebut. Tanpa pikir panjang, Dracula mengajak Johnny untuk mengambil kristal tersebut berdua tanpa sepengetahuan Memphis. Di sisi lain, teman-teman Dracula mendapatkan pesan bahwa Dracula pergi mencari kristal tanpa sepengetahuan Memphis. Setelah itu, teman-teman Dracula bersulang dan meminum air yang sudah terkontaminasi. Tapi satu persatu dari mereka berubah menjadi manusia. Dracula dan Johnny akhirnya sampai di perkotaan. Dracula yang melihat matahari sangat ketakutan. Lalu Johnny mencoba menenangkannya. Karena Dracula yang sudah berubah menjadi manusia, maka Dracula bisa merasakan sinar matahari yang begitu indah. Namun matanya memerah karena menatap matahari sehingga membuat kehebohan di perkotaan. Scene berganti kepada Van Helsing yang terkejut melihat kelinci eksperimennya berubah menjadi monster yang semakin ganas. Johnny terlihat menaiki bus agar sampai ke tujuannya. Namun Johnny makin membesar hingga memperlambat laju bus. Dirinya memutuskan untuk membawa bus tersebut dengan berjalan kaki. Kembali ke teman-teman Dracula yang sedang memberikan celana kepada Griffin. Lalu datang Memphis dan Erica ke sana. Mereka pun berusaha bersembunyi dan akhirnya keberadaan mereka diketahui. Semua istri mereka sangat terkejut dan marah karena mereka semua berubah menjadi manusia. Memphis melihat berita di TV ada monster datang ke kota manusia dan menyelamatkan pria berbaju Halloween. Memphis menyadari bahwa itu adalah Dracula dan Johnny. Kembali lagi kepada Dracula dan Johnny sampai di hutan. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Johnny juga berubah penampilan Dracula seperti orang yang traveling layaknya manusia. And the final touch. Now... Kembali ke Memphis yang sulit menghubungi ayahnya. Ia bersama Erica mendatangi Van Helsing yang ternyata sedang berjuang melawan monster kelincinya yang sudah tak terkendali. Memphis berusaha membantu dan menangkap kelinci monster tersebut ke dalam pipa besi. Kembali lagi ke Johnny, ia sudah mulai merasakan emosi yang tidak terkendali. Memphis dan Erica berusaha menyusul mereka, serta teman-teman Dracula ikut bersamanya. Berbagai tempat sudah terlewati dan sampai ke hutan tempat tujuan Dracula. Mereka pun turun dengan mobil Erica untuk mengejar Dracula. Dengan pendengaran ultrasonik, Memphis berhasil mengetahui lokasi Johnny dan Dracula langsung menuju ke sana. Kembali ke Johnny dan Dracula tersesat hingga mereka sampai di puncak gunung batu yang sangat tinggi dan mereka pun terjatuh. Dracula pun menyadari bahwa Johnny mempunyai sayap. Ia mencoba mengajari Johnny terbang hingga benar-benar berhasil dan menyelamatkan Dracula yang ikut terjatuh. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan terbang dengan aman menyenangkan. Mereka berdua bermalaman di hutan sambil makan marshmallow. Johnny memberitahukan Dracula bahwa jangan melihat sisi luar dari marshmallow, namun di dalamnya terdapat rasa yang enak dan manis. Dracula pun akhirnya bercerita bahwa dia sangat sulit untuk melihat sisi positif dari seseorang. Makanya ia membangun sebuah hotel untuk melindungi keluarganya. Tiba-tiba datang Memphis bersama teman-temannya. Ia pun kebingungan mengapa mereka tahu lokasi Dracula. Memphis mencoba menanyakan ke Johnny mengapa berubah menjadi monster. Johnny memberitahukan bahwa menjadi monster dia dan Memphis bisa memiliki hotel. Ternyata itu sebuah kebohongan dari Dracula agar tidak memberikan hotelnya kepada Johnny. Johnny yang merasa dibohongi oleh Dracula menjadi marah dan hilang kendali. Dia merasa bukan bagian dari Dracula, lalu pergi dari sana. Memphis mencoba menghentikan dan menyuruh temannya bergegas mencari kristal tersebut sebelum Johnny tidak terkendalikan. Dracula bersama teman-temannya bergegas mencari kristal, sedangkan Memphis mencoba menenangkan Johnny yang makin membesar. Tapi mendengar kata Dracula, Johnny makin tak terkendali. Dracula dan teman-temannya sampai ke goa yang diberitahukan oleh Van Helsing. Perjalanan di dalam goa sangat ekstrim dan berbahaya. Akhirnya mereka sampai ke tempat berbagai macam kristal. Lalu Memphis dihubungi oleh Erica untuk memancing Johnny menuju ke sana. Dracula pun dan temannya menyusuri kristal sehingga mereka tersesat satu persatu. Memphis yang berusaha memancing Johnny dan menghindar dari kejaran Johnny berhasil masuk ke dalam gua kristal. Ia pun bertemu ayahnya di sana. Lalu Johnny berusaha masuk dan menghancurkan tempat kristal dengan kekuatannya. Kehancuran itu berhasil menemukan kristal yang selama ini mereka cari. Memphis pun mengambil kristal tersebut dan berusaha menembakkan ke arah Johnny. Namun sinar matahari mengenai dirinya yang membuat Memphis kesusahan menembakkan kristal kepada Johnny. Teman Dracula berusaha menghalangi cahaya matahari tersebut agar Memphis berhasil menembakkan ke arah Johnny.
Setelah Mavis berhasil menembakkan ke arah Johnny, namun Johnny tidak kembali seperti semula dikarenakan Johnny sudah tak terkendalikan. Dracula akhirnya mempunyai ide nekat. Ia berlari dan melompat ke arah Johnny dan berhasil ditangkap oleh Johnny. Dracula mencoba untuk menenangkannya bahwa selama ini ia salah. Ia hanya melihat sisi buruk dari Johnny. Said that if I only saw the worst in things, I would miss the best parts. And you were right. It was like a burnt marshmallow. Hard and crunchy and sad. But you cracked it open. Dracula pun mulai menyadari selama ia menjadi manusia. Johnny yang mendengarkannya berhasil menenangkan dirinya. Dan hubungan mereka mulai dekat satu sama lainnya. Johnny juga berhasil dikembalikan menjadi manusia dan begitu juga Dracula. Mereka pun kembali pulang dan semua teman-teman Dracula pun kembali menjadi monster. Dracula mendatangi Johnny dan Mavis untuk meminta maaf atas keegoisannya. Ia akhirnya memberikan hotel kepada mereka. Tapi ternyata hotel milik Dracula malah sudah hancur oleh kelinci eksperimen Van Helsing. Dracula pun murka dan menembakkan kristal kepada kelinci tersebut hingga kembali ke wujud aslinya. Dracula sangat sedih atas kehancuran hotelnya. Dennis bersama temannya berhasil selamat dari kehancuran tersebut. Dracula akhirnya memberikan kunci hotel tersebut kepada Johnny untuk memulai membangun hotel tersebut sesuai keinginan Johnny. Film ini diakhiri dengan 1 tahun kemudian, hotel tersebut selesai dibangun. Tampilan di luarnya hampir sama sekali sama dengan hotel sebelumnya, namun di dalamnya berubah sangat modern layaknya hotel sungguhan. Dan akhirnya film ini selesai. Sekian, terima kasih.